OTR 230 jutaan aja sampai dengan 300 juta. Untuk angsuran kita ada angsuran di 3 jutaan aja. Angsuran 3 juta. Jauh itu dia udah ada sofa moodnya, jadi bisa buat selonjoran tiduran di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Semi di channel review mobil. Hari ini Semi ada di Astrid Toyota Harmony dan kali ini sudah temani Mbak Yuli selaku sales marketing. Halo, selamat siang. Saya Yuli dari Astrid Toyota Harmony di Jalan Balikpapan Raya, Jakarta Pusat. Nomor telepon saya di 0897 2997. Mbak Yuli, kita mau bahas mobil apa hari ini? Kita mau bahas Toyota Avanza. Toyota Avanza. Mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat banget di jalan-jalan semuanya Avanza semua. Nah, untuk OTR sendiri Mbak berapa? Kita dimulai dari OTR 230 jutaan aja sampai dengan 300 juta. 200 juta sampai dengan 300 juta. Oke, nah untuk angsurannya sendiri? Kalau untuk angsuran kita ada angsuran di 3 jutaan aja. Angsuran 3 juta. DP minim ada dong pasti. DP minim ada. Berapa DP? DP minim kita dimulai dari 5% sampai dengan 10% aja. 5% sampai dengan 10%. Oke Mbak Yuli, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Untuk kelebihan dari Toyota Avanza? Avanza ini boleh dibilang mobil sejuta umat. Untuk keluarga tentunya muat banyak. Udah gitu sekarang untuk Avanza ini dia kalau misalkan dalam perjalanan jauh itu dia udah ada sofa moodnya, jadi bisa buat selonjoran tiduran di dalam. Oh ya betul, sofa mood ya. Jadi baris kedua ya? Apa di baris kedua. Baris keduanya bisa dilipat, tekuk, dan itu kayak matras ya dia. Matras, betul. Matras kayak kasur jadinya. Kayak kasur jadinya. Jadi nyaman banget buat nyaman bapak banget, ibu. Pastinya. Yang perjalanan jauh, pulang luar kota, balik luar kota, bisa pakai ini tentunya. Betul. Nah untuk kapasitasnya sendiri berapa? Kita kapasitasnya ini udah 7 seater, 7 sampai 8 penumpang. Kalau kecil-kecil 8 lah. Kalau untuk cover daerah kita cover di Jabodetabek. Oh, cover Jabodetabek. Plat B, plat F? Plat F betul. Plat A? Bisa. Plat A bisa. Nah, Mbak Yuli, untuk trade-in sendiri nih, kalau misal Bapak Ibu punya mobil lama, pengen tukar nih ke mobil bisa Avanza yang baru. Bisa? Bisa. Bisa dibantu tentunya gimana? Kita ntar kasih harga trade ini juga harga tertinggi pastinya. Harga tertinggi? Oke, nanti dicariin harga tertinggi. Betul. Sesimpel itu ya Mbak? Jadi telepon Mbak Yulinya aja. Tinggal hubungi Yuli aja. Okay. Siap melayani 27 jam. Kita udah free jasa servis, part dan oli sampai dengan 3 tahun atau 60.000 km. Mana yang tercapai lebih dahulu. Untuk servis, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tinggal hubungi Yuli, nanti Yuli bantu untuk booking servisnya, atau kalau ada apa, tinggal hubungi Yuli aja. Kasih nomor antrian ya? Langsung. Kalau misalkan hubungi Yuli langsung, jadi udah dapat nomor antriannya, nggak perlu ngantri lagi. Kita mau nyobain dulu nih, Avanza. Bisa dong pastinya? Bisa dong. Untuk unit test drive pasti ada. Pasti ada test drive, jadi bisa di booking dari Mbak Yulinya. Dengan Yuli, hubungi Yuli, nanti Yuli bookingkan untuk test drive. Bisa test drive di sini, di rumah juga bisa, di kantor. Ada, tinggal kontak Yuli aja. Oh semuanya bisa, jadi bisa dibawain mobilnya langsung ke kantor atau ke rumah. Siap. Bisa dilayani sama Mbak Yuli. Setelah ini saya akan review dari Toyota Avanza. Tidak ada yang tidak kami review, semua akan kami review di sini di review mobil. Okay, let's go. Oke guys, yang kita bahas kali ini adalah Toyota All New Avanza tipe G manual Dynamic 2024. Kita mulai dari headlampnya. Untuk lampu utamanya sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor. Lalu untuk lampu senjanya juga sudah menggunakan lampu LED. Kemudian di bawah sudah dilengkapi dengan lampu fog lamp. Untuk housingnya di finishing warna black dove yang cukup sporty. Next, di bagian samping terdapat body kit berwarna black glossy. Kita lihat di bagian grillnya. Di sini untuk grillnya masih sama seperti Avanza sebelumnya, dengan model garis-garis horizontal yang cukup sporty, melebar dari atas sampai bawah. Lalu di tengah sudah dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Dan yang paling atas sudah dilengkapi dengan 2 buah wiper kanan dan kiri, dan sudah dilengkapi dengan lubang semburan untuk membersihkan kacanya. Nah guys, sekarang kita sudah ada di bagian samping. Kita mulai dari handle pintu bagian depan. Di sini untuk handle-nya di finishing warna body dan sudah dilengkapi dengan akses smart entry untuk membuka pintunya. Dan untuk handle-nya sudah menggunakan model tarik. Di bagian belakang tentunya handle pintunya sama seperti handle pintu bagian depan, di finishing warna body dan sudah menggunakan model tarik. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan talang air berwarna black glossy. Ini include pada saat pembelian unit Toyota Avanza.
Di bagian spion untuk covernya di finishing warna body dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Pengaturan kaca sudah elektrik dan sudah dapat lipat jor otomatis serta sudah terintegrasi dengan remote-nya atau keyless-nya. Di bawah terdapat emblem PVTi berwarna chrome. Next kita ke bawah. Di sini untuk kaki-kakinya sudah dilengkapi dengan pelek R15 warna two-tone polish dengan profil ban 195/60. Rem depannya sudah dilengkapi dengan rem cakram dan sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, dan PSG. Untuk roda bagian belakang sama seperti roda bagian depan, namun masih menggunakan rem tromol. Di bagian belakang, sekarang kita bahas untuk bagian belakang. Di sini untuk lampunya sudah sangat sporty dan sudah dilengkapi dengan lampu LED, baik lampu sen, lampu rem, serta lampu mundurnya. Sudah menggunakan lampu LED semua. Kemudian di bagian bawah terdapat emblem bertuliskan Avanza berwarna chrome. Di bagian kanan terdapat emblem 1,5 dan juga tipe G. Lalu yang paling bawah sudah dilengkapi dengan lampu reflektor atau mata kucing. Dan sudah dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor, serta sudah dilengkapi dengan kamera belakang untuk menjaga keamanan pada saat mundur. Di tengah sudah dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Kemudian sudah dilengkapi dengan wiper belakang untuk membersihkan kacanya. Untuk kacanya sendiri belum dilengkapi dengan kaca depogger yang anti embun. Next, yang paling atas sudah dilengkapi dengan antena yang model shark fin. Untuk atapnya melandai ke belakang sehingga terlihat seperti memakai spoiler. Siapa yang udah penasaran bagian dalamnya? Yuk langsung aja kita buka. Nah guys, di bagian dalam sini didominasi berwarna black dove. Untuk nuansanya cukup sangat sporty dan juga elegan. Oke guys, kita mulai dari door trimnya. Di sini untuk door trimnya berbahan hard plastik. Lalu untuk handle pintunya dilapis warna chrome, serta terdapat aksen berwarna coklat. Di bagian bawah terdapat ruang terbuka untuk menyimpan barang kecil kalian. Untuk armrestnya sendiri berbahan hard plastik. Di bagian samping terdapat tombol-tombol untuk pengaturan spion, melipat spion, tombol power window, dan juga central lock. Next, di bagian bawah sini terdapat door trim dan juga door pocket. Lalu sudah dilengkapi dengan speaker utama yang cukup besar. Guys, di bagian kursinya sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok. Kemudian untuk sandaran kursinya masih menggunakan model manual. Untuk maju mundurnya juga sama, masih menggunakan model manual. Kemudian joknya berbahan fabric berwarna hitam dipadu dengan warna coklat dengan motif di tengah. Next, di bagian atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa di-adjust, yang bisa diatur ketinggiannya. Nah guys, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam Toyota All New Avanza tipe G manual Linik 2024. Untuk dashboardnya didominasi berwarna hitam serta berbahan hard plastik. Di bagian tengah sudah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen yang sudah bisa mirroring dengan Android, Apple CarPlay, dan juga Android Auto. Sudah dilengkapi dengan radio, Bluetooth, dan juga bisa terintegrasi dengan kamera mundur. Lalu di bagian bawah terdapat 2 kisi-kisi AC. Kemudian di bagian penumpang depan juga 1. Di bagian pengemudi terdapat 1 kisi-kisi AC. Di bagian depan terdapat laci ruang terbuka yang cukup besar. Kemudian di bawah terdapat laci utama yang bisa ditutup. Di sini terdapat tombol lampu hazard. Menariknya untuk AC-nya sudah full digital, baik pengaturan suhu maksimal dan terdapat rotasi udara yang bisa berotasi di dalam saja atau dari luar ke dalam. Namun sayangnya belum dilengkapi dengan pengaturan arah semburan, hanya mengarah ke badan saja, belum terdapat pengaturan ke arah badan kaki. Lalu di bagian sini terdapat tombol engine start stop atau smart button. Di bawahnya terdapat ruang terbuka untuk menyimpan barang-barang kalian seperti handphone. Dan yang kita bahas kali ini adalah tipe manual 5 percepatan. Di bagian transmisinya dihiasi dengan warna silver. Kemudian untuk handbrake-nya masih menggunakan model manual. Di tengah antara penumpang depan dan juga pengemudi sudah dilengkapi dengan konsol box yang sudah bisa menjadi armrest. Di bawah sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet. Next, di bagian setir pengemudi sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt dan juga teleskopik. Di sisi kiri terdapat audio switch control untuk pengaturan audio. Di sebelah kanan terdapat tombol trip.
Dan di tengah sudah dilengkapi dengan satu buah airbag di bagian pengemudi dan satu buah airbag di bagian penumpang. Untuk speedometernya masih menggunakan model jarum jam, namun sudah sangat modern. Lalu di tengah sudah dilengkapi dengan MID yang sudah digital. Di bagian setir sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Lalu di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu-lampu depan dan juga lampu sen. Menariknya di bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan cup holder. Dan di bawah sudah dilengkapi dengan tombol-tombol dummy dan juga tombol PSG. Di bagian paling bawah terdapat ruang terbuka kecil untuk menyimpan barang kecil. Yang kita bahas kali ini adalah tipe transmisi manual. Di bagian pengemudi depan terdapat laci utama yang cukup besar dan bisa ditutup. Kemudian di sini terdapat cup holder yang bisa ditutup dan dibuka. Next, kita ke bagian atas. Di atas sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang sudah retract. Kemudian di bagian pengemudi depan sudah dilengkapi dengan santisor yang sudah dilengkapi dengan kaca. Lalu di bagian pengemudi sudah dilengkapi dengan santisor yang belum dilengkapi dengan kaca dan lampu. Untuk kaca spion bagian dalam masih menggunakan model standar. Lalu untuk lampu kabin masih menggunakan lampu berwarna kuning. Sekarang kita bahas untuk baris kedua. Di sini untuk baris keduanya didominasi berwarna hitam dan juga silver, sama seperti bagian depan. Di bagian baris kedua cukup luas dan juga cukup nyaman. Untuk door trim baris kedua sama seperti baris pertama, berbahan hard plastik. Untuk handle pintunya dilapis warna chrome, dan untuk amplasnya berbahan hard plastik. Serta di samping sudah dilengkapi dengan ruang terbuka untuk menyimpan barang kalian. Dan di sini sudah dilengkapi dengan tombol power window. Di atas sudah dilengkapi dengan cup holder. Dan di bawah sudah dilengkapi dengan door pocket dan juga cup holder. Serta sudah dilengkapi dengan speaker yang cukup besar. Nah, untuk jok baris kedua sudah bisa dilipat dan menjadi sofa mode. Ini akan menambah kenyamanan kalian pada saat melakukan perjalanan jauh. Di atas sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah bisa adjust. Oke, kita coba untuk masuk ke dalam. Di sini cukup lega dan jarak kakinya cukup lebar. Di bagian jok depan sudah dilengkapi dengan kantong untuk menyimpan barang kalian atau berkas agar tidak tercecer. Di atas sudah dilengkapi dengan handle pintu yang sudah retract, dan untuk lampu kabinnya berwarna kuning. Untuk AC-nya di sini model blower ya. Di baris kedua sudah dilengkapi dengan USB untuk mengecas handphone. Nah, untuk baris kedua sudah bisa dilipat dan masuk cukup lega ya. Untuk baris ketiganya di sini sudah sangat lebar dan pengaturan sandarannya bisa diatur kemiringannya agar bisa santai dan juga cukup nyaman. Kita coba untuk masuk baris ketiga. Nah, untuk headrestnya sendiri sama seperti bagian depannya. Sebelah sini terdapat cup holder yang cukup besar. Lalu di sebelah kanan terdapat cup holder dan juga power outlet untuk mengecas handphone. Nah, di sini cukup besar ya untuk cup holdernya. Oke, sekarang kita review untuk bagasi bagian belakang. Nah, untuk bagasinya sama seperti mobil baris ketiga ya. Tapi kalau kalian ingin menambahkan space, bisa dilipat untuk kursi kedua. Nah, di sebelah kiri terdapat lampu untuk penerangan di malam hari. Bagian lantainya juga bisa dibuka dan sini terdapat konsol box untuk menaruh barang kalian seperti toolkit atau barang-barang kecil kalian agar tidak berceceran. Oke, sekarang kita lipat untuk bangku baris ketiga. Di sini untuk bangku baris ketiga sudah sama rata dengan lantai jika dilipat ya. Jadi kalau kalian ingin menaruh barang di sini bisa ya, karena sudah rata dengan lantai. Tentunya akan memudahkan kalian untuk bepergian jauh, bisa diletakkan kasur atau juga barang-barang kalian bisa lebih rapi. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.